Teman-teman, halo semuanya. Anda kembali di Project New Generation Airships. Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak biasa. Tamu kita hari ini adalah Vyacheslav Ivanov. Dia adalah penulis pemula. Ia datang kepada kita dari Saint Petersburg. Dan hari ini kita akan berbicara dengannya tentang bukunya yang sangat menarik yang baru saja selesai ia tulis. Saat ini bukunya sedang dalam proses produksi dan juga publikasi segera dan dipercetakan. Anehnya, tidak mengherankan, bukunya bercerita tentang perjalanan, tentang petualangan seorang pemuda, dan paling utama, menarik bahwa semua petualangan ia lalui dengan menggunakan balon udara. Itulah sebenarnya alasan kita bertemu di sini. Kita akan bertemu Vyacheslav, mencari tahu bagaimana ide buku ini muncul, apa yang menginspirasinya, dan membahas tentang kapal udara secara umum. Ya, halo Vyacheslav. Halo, saya sangat senang kita berdiskusi hari ini. Buku ini menjanjikan akan sangat menarik karena sejauh pengetahuan saya buku ini bercerita tentang petualangan dan ceritakan kepada kami secara umum bagaimana Anda mendapatkan ide untuk menulis buku ini, apa yang menginspirasi Anda dan kapan Anda mulai menulisnya. Saya sudah mulai menuliskannya sejak lama sekali. Ide itu muncul sejak lama. Saya belum pernah sama sekali menulis sebuah buku. Apakah buku pertama? Buku pertama ya. Dan saya membaca seperti anak lainnya di sekolah. Saya menghabiskan sisa hidup saya dengan membaca buku. Sejak kecil saya sangat menyukai fiksi ilmiah Soviet. Bukan hanya Soviet saja. Jules Verne, Alexander Romanovich Belyaev, Kazantsev, dan masih banyak penulis lainnya. Dan saya tidak hanya membaca buku-buku itu saat itu, tetapi juga sangat suka menceritakan kepada teman-teman sekelas saya tentang apa yang telah saya baca. Ada saat-saat seperti ini, guru kami memberitahu kami, berbagi. Nah, begitulah siapapun yang mau buka mikrofon. Jika ada yang mau, silakan beritahu kami apa yang Anda baca dan bagikan. Dan saya ingat seolah-olah baru kemarin, saya berbicara tentang buku yang saya baca karya Alexander Romanovich Belyaev. Ini adalah buku terakhirnya yang diterbitkan semasa hidupnya Ariel. Dan entah bagaimana itu begitu, waktu itu saya berusia sekitar 13 atau 12 tahun, sekarang saya lupa. Buku itu membekas dalam ingatan saya, menyentuh jiwa saya. Ini adalah buku tentang petualangan seorang anak laki-laki yang bisa terbang. Buku ini ditulis pada akhir tahun 30-an abad lalu, diterbitkan di Leningrad pada bulan Mei 1941, lalu perang pun dimulai. Tapi setelah itu, saya sendiri tidak tahu. Saya tidak tahu siapa yang mendorong saya, siapa yang memicu. Itu terjadi sekitar 7 tahun lalu, atau mungkin 6. Bacalah sekali lagi. Karena dalam beberapa tahun terakhir, saya juga mulai tertarik pada pada pertanyaan tentang levitasi, penerbangan udara. Saya juga ingin terbang ke langit. Ya. Penerbangan udara, levitasi. Nah, levitasi elektromagnetik, ya, tapi pada dasarnya semua yang berkaitan dengan fisika dari proses ini. Dan tentu saja saya berpikir mungkin ada petunjuk dari para penulis di sana. Para penulis tidak menulis hal-hal itu begitu saja, meskipun tampaknya orang-orang hanya mengarang, tapi ambil contoh Jules Verne, ya. Apakah dia benar-benar mengarang apa yang dia gambarkan, ataukah dia merancang sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Dan semua itu dia kemas dalam bentuk fiksi ilmiah. Ya, cerita dan novel fiksi ilmiah kita semua pernah membacanya, seperti Anak-anak Kapten Grant, Pulau Misterius, 20.000 mil di bawah laut, dan sebagainya. Berapa banyak kapten dan insinyur yang tumbuh yang setelah membaca buku-buku itu pada masa itu, kemudian menjadi terinspirasi oleh ini. Tentu saja kita melihat bahwa ini bukan sekadar sarana teknis, tetapi suatu bentuk transportasi, jenis apapun, termasuk pesawat udara. Itu hanya transportasi. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar dapat meliput dan membuka ruang-ruang tertentu, menemukan kebebasan sejati, serta bepergian ke tempat-tempat yang secara umum tidak dapat dijangkau oleh moda transportasi lain jika kita berbicara tentang pesawat udara. Tetapi di sini saya akhirnya membaca buku ini lagi. Ariel, ngomong-ngomong saya akan menyela sebentar. Saya sudah membaca isinya sedikit dan menyadari bahwa tokoh utamanya, Artyom, ternyata sudah membaca buku ini. Ya, sudah. Buku ini dimulai dengan seorang remaja yang selesai membaca Ariel, menutup halaman dan menjalani hari besar esok. Dia bersama kakeknya mengajaknya berpetualang. Dia berumur 14 tahun dari Saint Petersburg, tahun 2035. Kami sudah terbang sejauh ini. Buku ini dimulai, ia memulai sebuah perjalanan.
dan ketika saya membaca Ariel lagi saat itu, saya menyadari bahwa saya belum pernah melihat ini semasa kecil. Dan sekarang ketika di usia dewasa, kepala sudah berubah ya, dan ketika sudah berlalu banyak dekade, bahkan setelah saya membaca buku itu, hampir 50 tahun telah berlalu sejak pertama kali saya membacanya, saya menyadari bahwa bukunya ternyata belum selesai ditulis. Dan waktu saya masih anak-anak, saya tidak punya keinginan itu. Ada hal-hal lain yang mengalihkan perhatian di sana. Menyelesaikan segalanya. Ya, dan saya pergi bermain sepak bola atau hoki es kalau musim panas tiba. Intinya, saya sudah tidak punya cukup waktu luang untuk melakukan itu lagi. Dan di sini, dan ada juga beberapa hal lainnya. Jelas. Topik yang sangat jelas untuk dilanjutkan, dan kemudian ketika saya mengetahui bahwa dia meninggal secara harfiah pada musim dingin tahun 1942. Bahkan makamnya tidak diketahui di mana. Sejak kecil dia selalu terbaring di tempat tidur, tapi dia juga terpesona oleh langit. Dia melihat di salah satu pertunjukan yang menakjubkan bagaimana seorang pesenam melakukan trik akrobatik dari balon udara, ya, melompat keluar dari balon udara, dari keranjangnya, dan parasutnya terbuka dengan sempurna. Semua orang kagum bagaimana bisa, dan anak laki-laki ini yang saat itu berusia 9 tahun, dia juga memutuskan untuk mencoba melompat dengan payung, lalu dengan spray, dan akhirnya dia benar-benar mengalami cedera serius. Dan itu, tapi mungkin itu memang takdirnya karena dia menulis begitu banyak buku, dan Ariel adalah buku terakhirnya, dan memang inilah kerinduannya pada langit, keinginan untuk terbang, untuk membebaskan diri. Nggak pernah meninggalkannya. Ya, tidak pernah meninggalkannya, benar. Keinginan untuk terbang, kita semua memilikinya. Hanya mungkin kita berpikir, sudahlah, mana mungkin bisa terbang. Tapi terbang pikiran, kesadaran, kegembiraan, imajinasi, dan tentu saja terbang yang sesungguhnya. Ketika saya pertama kali terbang dengan Delta Plan, dengan para layang, itu benar-benar sensasi yang luar biasa, ya. Memang itu belum benar-benar terbang bebas, tapi itu keadaan yang mendekati, yang itu seperti ketika tanah tiba-tiba menghilang dari bawah kakimu. Barusan kamu masih berlari, lalu tiba-tiba kamu terbang. Itu juga terjadi belum terlalu lama, sekitar 5-6 tahun lalu. Dan saat itulah sepertinya, ya, memang begitu kejadiannya. Saya baru ingat sekarang, saya baru saja mengingat kronologinya. Ya. Lalu tentu saja setelah membaca, saya pun langsung mencari tahu lebih detail tentang biografinya. Saat remaja, kita biasanya tidak terlalu tertarik dengan biografi. Kita juga tidak menulis esai atau karya ilmiah tentang itu. Ngomong-ngomong, saya tahu bahwa dia lahir pada 4 Maret dan ulang tahun saya juga 4 Maret. Dan tahap pertama New Generation Airships kita juga tanggal 4 Maret. Lalu saya berpikir dalam hati, wah, kok bisa ya kebetulan sekali ini? Lalu ada banyak sekali kebetulan yang terjadi selama proses penulisan buku ini. Benar-benar banyak sekali kebetulan yang luar biasa. Kadang-kadang saya sampai berpikir keras, ya, memang begitu adanya. Tentu saja saat saya mulai menulis. Cara terbaik adalah menulis sendiri. Jadi Anda mencari cara untuk sangat memperpanjang buku itu? Ya, saya berpikir apa yang sebenarnya akan terjadi selanjutnya jika Belyaev tetap hidup dan tidak meninggal secara tragis saat blokade. Lebih tepatnya, dia berada di kota Pushkin, itu di bawah pendudukan Jerman yang kejam. Seluruh arsip pribadinya dibawa pergi oleh Gestapo yang berkuasa. Jadi, orang ini memang memiliki banyak pengetahuan rahasia, karena jika kita lihat novelnya seperti Kepala Profesor Dowell, lalu kita punya, ya Tuhan, ikhtiandar kita, siapa namanya? Saya tidak bisa membantu. Filmnya sangat terkenal ya, Ikhtiandar, sebuah novel yang mengisahkan tentang seorang manusia amfibi yang luar biasa. Novelnya berjudul Manusia Amfibi, ya, itu dia. Dia juga punya banyak novel lain, sangat banyak. Dia menulis tentang berbagai topik dan sangat maju dari segi fisika. Jadi ini terjadi pada tahun 30-an ketika teknologi-teknologi baru yang sekarang kita anggap sudah usang, sebenarnya potensinya bahkan hingga hari ini masih belum sepenuhnya terungkap. Nah, tapi memang begitu adanya. Singkatnya, saya pikir saya harus memikirkan alur ceritanya lebih lanjut, dan saya pun menemukan alur cerita, semua transisinya. Jadi ini adalah buku pertama. Udah berapa lama Anda mulai menulis? Itu sudah beberapa tahun.
Entahlah, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi karena buku itu bukan hanya sekadar, katakanlah, sebuah rangkaian peristiwa dan dramaturgi yang mendalam. Untuk apa sebenarnya kamu menulis buku ini? Ada tujuan tertentu ingin dicapai. Ya, untuk apa? Hanya untuk menghibur diri sendiri? Saya pikir, ya sudah. Tapi setidaknya ada prinsip seperti ini. Jika kamu ingin mencapai sesuatu yang lebih besar, mulailah melakukan hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Ini adalah satu-satunya cara kita dapat berkembang. Sekalipun kamu pikir itu bukan urusanmu, karena itu harus dilakukan, karena berbagai alasan, terutama di masa remaja dan kemudian dewasa muda, kita tidak menentukan takdir atau jalan hidup kita sendiri. Dan di bawah pengaruh keadaan eksternal kita, seperti orang tua kita yang terkasih, guru-guru kita yang berdedikasi, dan juga teman-teman sekelas kita. Mereka berkata, ayo kita kuliah bersama-sama. Ayo pergi ke klub baru. Ya. Ayo kita bertemu orang lain. Ya, intinya maaf, klise, tapi memang begitu. Dan orang itu sepertinya berusaha mencapai tujuannya. Tidak semua orang menyadari tujuan mereka di usia 14, 15, 16. Menurut saya tidak ada pemikiran hal ini. Jadi begitulah mereka hidup dan hidup, kan? Menikmati hidup. Tentu saja hanya sedikit yang tahu kemana mereka pergi dan mengapa. Tetapi akhirnya, singkat cerita, saya mulai menulis. Dan jadi Agustus lalu saya tidak punya akhir. Bagaimana menyelesaikannya ini? Saya sedang berpikir keras. Baiklah. Artinya, seperti penulis manapun, kami sebenarnya menghadapi sebuah krisis yang cukup besar. Saya mengambil awal cerita ini dengan seksama dari akhir novel Belyaev. Jadi, ketika novelnya itu selesai secara keseluruhan, saya memutuskan untuk melanjutkannya. Saya sendiri sering sekali kembali kepadanya mencari petunjuk dan bimbingan. Doa, dalam arti yang lebih luas, adalah meminta izin dan restu agar saya bisa melanjutkan perjalanan ini dan bereksperimen dengan ide-ide baru. Dan akhirnya, dengan izinnya, pada bulan Agustus tahun lalu, konferensi daring Aeronova yang diselenggarakan secara online. Itulah konferensi pertama itu ya. Ya. Saya sedang online, lalu seseorang, itu juga merupakan keajaiban kecil. Karena pada saat itu internet saya tidak berfungsi, dan YouTube sama sekali tidak bisa diakses. Saya bahkan belum sempat memasang VPN atau apapun. Tapi entah kenapa saat itu tiba-tiba internetnya menyala. Dan Anda masuk ke YouTube menonton konferensinya. Saya masuk dan menonton seluruh konferensi. Dan ada semangat seperti itu. Inilah akhirnya. Ya, balon udara, itulah akhirnya. Maksudnya itu memang terbang, tapi pada dasarnya semua petualangan akan berhubungan dengan balon udara. Terlebih lagi, tahun 1935, balon udara sedang sangat populer saat itu pada tahun 1935 ketika peristiwa dalam buku itu terjadi. Hindenburg juga belum terbakar di New York, masih banyak balon udara, tidak hanya di Jerman, tapi juga di negara-negara lain. Di Uni Soviet juga sedang aktif dikembangkan. Itulah sebabnya saya pikir, ayo saya lakukan ini. Dan pada akhirnya, lalu ketika sebelum, ya bisa dibilang, mempublikasikan, saya pikir, baiklah, saya harus membuat semacam kata pengantar yang cukup penting dan mendalam untuk buku ini. Nah, bagaimana, apa sebenarnya hubungannya dengan masa-masa itu dan seterusnya, semua detailnya akan dijelaskan lebih lanjut. Dan saya berpikir, akan bagus jika membuat seorang tokoh sezaman, tapi bukan dari hari ini, karena balon udara di negara kita saat ini masih merupakan sesuatu yang eksotik, melainkan masa depan yang sangat dekat. Nah, tahun 35. Dan saya membayangkan ada seorang anak laki-laki muda yang berangkat berpetualang bersama kakeknya tercinta, kakek kandungnya sendiri, dalam perjalanan yang menakjubkan melintasi negara kita yang luas ini, dengan balon udara indah bernama Aurora yang megah. Ya. Nah, dari kota kita ini, nama apa lagi yang paling cocok dan pas? Tentu saja nama Aurora yang indah. Dan akhirnya, kata pengantar yang saya tulis itu seharusnya memang sangat singkat. Dari kata pengantar yang ringkas itulah kemudian lahir sebuah buku, karena buku yang pertama kali ingin saya tulis itu buku itu masih sangat perlu untuk disempurnakan lebih lanjut, mengingat buku-buku lain sudah lebih dulu maju dan berkembang. Apakah itu terjadi? Ya. Dan sekarang bukunya sudah ditulis, digambar, 300 ilustrasi. Saya mengucapkan selamat atas pencapaian Anda menempuh perjalanan panjang. Dan tentu saja, ketika saya memutuskan untuk memulai dengan kata pengantar yang komprehensif ini, saya membutuhkan seorang asisten yang handal. Dan pada saat itu saya
Perjalanan bisnis saya ini bukan tentang Aeronova semata, tetapi tentang topik kewirausahaan saya yang sangat penting. Saya saat itu sedang berada di Buryatia. Di sana ada Datsun Ivolginsky yang megah, dan di situ terdapat tubuh lama Tegilov yang tidak membusuk dan tak pernah habis. Menurut legenda yang beredar luas, sebelum beliau melakukan perjalanan spiritual yang oleh para Buddhis disebut samadhi, beliau juga membicarakan hal itu dan orang-orang Buryat menceritakan kisah tersebut secara turun-temurun. Anda ke sana memang dengan tujuan untuk melihat itu? Tidak, saya ke sana hanya untuk perjalanan dinas, tapi melewatkan keajaiban di dekat situ. Saya sampai di sana dan penduduk setempat Buryat menceritakan kepada saya legenda tentang orang ini dan bagaimana dia ditemukan. Tahun 2000, Singkatnya, ya, ceritakan. Ada yang belum tahu siapa orang ini? nah pada tahun 1927, dia mengumpulkan murid-muridnya, para lama, di Ivolginsky Datsun dan berkata, "Saya akan pergi untuk bertemu yang spiritual, lebih tepatnya dengan milik saya. Mereka di sana punya pemahaman dan saya akan masuk ke dalam samadhi. Kalian kuburkan saya dalam peti dan setelah 75 tahun, keluarkan saya." Jadi dia dikuburkan ke dalam tanah selama 75 tahun di dalam peti kayu. Di dalam peti kayu, bahkan tubuhnya ditaburi garam. Sepengetahuan saya, Dan ketika dia diundang ke pengadilan ahli forensik karena kasus ini, ya ekshumasi jenazah yang sangat penting, pada tahun berapa dia diangkat kembali? pada tahun 2002 dia digali kembali. Tapi semua ahli forensik itu melarikan diri karena katanya mereka tidak bisa memastikan kematiannya. Tubuhnya hangat, tidak ada tanda-tanda kematian. Selama 75 tahun ya, dan sekarang dia berada di biara itu di Ivolginsky Datsun. Para penganut Buddha dari seluruh dunia datang kepadanya. Jadi dia tentu saja dalam posisi lotus, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya diam, ya, itulah tubuhnya. Saya datang ke sana mendengarkan bagaimana mereka bercerita bahwa dia bisa terbang ketika dia masih belum dalam keadaan seperti sekarang, dan dia berpindah-pindah di atas danau-danau Buryatia, pokoknya di tahun 1920-an saat terjadi revolusi dan sebagainya. Nah, lalu Tentu saja Anda jadi tertarik. saya jadi tertarik. Saya pikir, ya, lama. Tolong bantu saya menulis buku ini lebih lanjut dengan bantuanmu. Jadi Anda berada di sana di... Ya. Jadi saya secara batin memohon kepadanya dan berkata, saya butuh seorang asisten. Karena rencana ini menjadi begitu besar, saya pikir saya butuh seseorang yang akan menjadi rekan penulis saya. Saya menemukan rekan penulis, maksudnya dia sendiri yang muncul. Saya baru saja memohon, dan hanya dalam beberapa hari, seseorang yang sebenarnya mengenalkan saya pada topik lain, tiba-tiba memperkenalkan saya. Kami berbicara tentang topik ini, dan ternyata orang itu menerima ide buku yang saya sampaikan kepadanya. Jadi, bersama rekan penulis saya, kami menggunakan nama pena, nama kreatif Ivan Mogavey. Penerbitnya bernama Mogavey. Mogavey adalah burung dongeng dari cerita rakyat Rusia. Itu adalah nama panggilan lama saya di semua media sosial, di Telegram, dan dulu ketika masih ada Skype, saya juga menggunakannya di sana. Akhirnya kami pun mulai bekerja bersama secara resmi. Namanya adalah seorang yang bernama Natalia Kulagina. Dan pada dasarnya kami seperti Ilf dan Petrov, hanya saja kami pria dan wanita, mulai saling melengkapi dan mengembangkan ide-ide. Tentu saja dia sangat jatuh cinta pada utara. Dia berada sangat jauh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mendengar dari saya tentang kapal udara, tentang manusia yang benar-benar bisa terbang. Namun demikian, dia terlibat secara mendalam, bukan hanya sekadar menyalin catatan atau teks yang saya diktekan kepadanya, dan akhirnya, sejak akhir tahun lalu, kami mulai bekerja secara aktif dan produktif. Saya bilang kepadanya, "Ayo, tolong bantu saya sebentar. Saya sangat ingin sekali membuat sebuah pengantar yang singkat namun komprehensif, menjelaskan setiap bab secara terperinci, dan setiap kepala atau subbagian akan dibahas satu persatu dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca." Singkatnya, anak kita ini tidak hanya pergi dan kembali, tapi dia benar-benar menyelami dunia dongeng Rusia yang kaya, mitos-mitos Rusia yang mendalam. Semua itu dia lihat dengan cermat dari ketinggian yang luas, seperti burung yang terbang, dan akhirnya dia berusia 14 tahun, masih seorang remaja, tapi ketika dia kembali, dia sudah menjadi lebih matang, sudah mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik, telah menemukan jalan hidupnya ke depan. Maksudnya, siapa sebenarnya aku ini?
Untuk apa aku ada di dunia ini? Anak-anak, terutama remaja, seringkali punya banyak sikap nihilistik seperti itu. Mereka merasa tahu segalanya. Tapi di saat yang sama, mereka tidak mendengarkan orang tua bukan karena orang tua mengatakan sesuatu yang salah, tapi karena mereka, apa sih orang tua, aku sudah dewasa. Atau sebaliknya, sepenuhnya tunduk pada kehendak orang tua. Dan di sini, justru kakeknya yang mengajaknya berpetualang, dan mereka pun terbang bersama. Setelah itu, bukunya benar-benar mulai berkembang. Seorang ilustrator datang menghampiri kami, dan untuk saat ini dialah satu-satunya orang yang sudah membaca seluruh isi buku. Karena ilustrasi-ilustrasinya memang harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Dan sekarang semuanya sudah siap, 300 ilustrasi. Ilustrasi-ilustrasi ini seperti sketsa, coretan tangan Artyom sendiri, seolah-olah ini adalah gaya seorang seniman pemula yang sedang mencoba untuk membuat sketsa di dalam buku catatannya, menggambarkan dengan detail kapal udara miliknya yang unik, lalu kaptennya yang gagah, dan seterusnya. Dan pada akhirnya, jadilah sebuah buku yang sangat menarik dan penuh dengan cerita yang seperti film yang menarik, tapi ini bukan sihir, ini tetap teknologi, namun pada saat yang sama, ini adalah jembatan menuju masa depan. Masa depan teknologi, termasuk juga negara kita ya, dan budaya kita yang kaya dan beragam, dongeng serta mitos kita yang begitu mendalam dan penuh makna. Banyak orang yang sebenarnya tidak tahu akar mereka sendiri, dan sangat sedikit yang mereka ketahui tentang negara kita yang indah ini. Terlebih lagi, dalam buku kami, penerbangan yang luar biasa ini berlangsung di atas tempat-tempat yang memang sangat jauh dan terpencil, yang tidak bisa langsung dijangkau dengan mudah. Ya, kesana pun hanya bisa dicapai dengan menggunakan balon udara. Dataran tinggi Putorana yang megah, pantai Samudra Arktik yang luas membentang, Kolyma yang misterius, dan Yakutia yang indah. Nah, perjalanan ke titik-titik ini, ada satu titik yang sangat menarik, itu benar-benar ada di tepi Samudra Arktik yang luas, di pesisir di mana Sungai Kolyma bermuara ke laut lepas. Sekarang tempat itu sudah ada, dan dalam buku ini ada petualangan di pusat tersebut. Namanya Taman Pleistocene. Saya sarankan Anda untuk melihatnya. Artinya, di sekitar kita ada orang-orang unik di negara kita yang menetapkan tujuan besar untuk diri mereka sendiri, seperti orang-orang yang memulai proyek Aeronova. Ini juga merupakan sebuah tantangan yang besar. Ini adalah tantangan, maksud saya, teman-teman sekalian. Kalau kita hanya bicara soal uang semata, sekarang ini ada banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang jika memang hanya soal uang saja. Tapi saya pikir orang-orang yang melakukan hal ini, termasuk Taman Pleistocene ini, didanai oleh miliarder Rusia Melnichenko. Di sana mereka memulihkan fauna yang telah punah, yaitu hewan-hewan yang dulu pernah hidup di tepi Samudra Arktik, termasuk mereka bahkan punya rencana untuk mengkloning mamut. Wah, serius. Sepertinya saya pernah mendengar tentang itu. Taman itu sudah ada sejak tahun 1997, sudah 28 tahun berdiri. Namanya Zimin Nikita, ilmuwan Rusia yang paling banyak dikutip di barat saat ini. Karena dia menangani tugas-tugas yang sangat tidak biasa, yang juga tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Dan itu adalah pilihan, seperti pilihan pribadi saya untuk menulis sebuah buku. Jadi dasarnya ini adalah tantangan. Setiap orang menetapkan tujuan tertentu untuk dirinya sendiri. Apakah saya bisa? Apakah saya akan berhasil? Tentu saja ada keraguan. Ada banyak momen yang harus diatasi bahkan secara psikologis. Semacam sindrom penipu. Siapa kamu? Mau kemana kamu? Menulis buku. Namun, ada panggilan hati bahwa harus dilakukan. Lalu saya berkata, saya ingin melakukannya, saya suka, sudah, saya akan menulis. Dan ketika setelah itu, dan ketika seperti anugerah dari para dewa, saya mendapat rekan penulis yang mengetahui seluk-beluk sastra. Saya sendiri tidak pernah lulus dari Institut Sastra, ya. Saya memang menceritakan kisah, tapi itu bukan hanya itu. Ada dramaturgi, ada dialog, ada penataan yang benar, banyak sekali nuansanya. Jika kamu harus mempelajari semua itu secara bertahap, kamu akan menulis buku itu seumur hidup. Pada dasarnya saya sudah siap menurut saya. Jadi saya memang tidak punya rencana sama sekali bahwa saya akan menulis buku ini dan kemudian menyerahkannya dan sebagainya.
Tapi ketika saya mendengar tentang Aeronova, tentang kapal udara yang luar biasa, saya merasa sangat cocok dan harmonis di sana. Dari pemikiran itu, pertama-tama lahirlah kata pengantar yang mendalam, yang kemudian berkembang menjadi 33 lembar penulis. Satu lembar itu sendiri terdiri dari 40.000 karakter. Saya belum pernah dengar. Nah, itu biasanya saat menulis buku. Berapa banyak lembar penulis yang kamu punya? Setiap lembar itu 40.000 karakter. Saya sendiri akhirnya punya 33 lembar penulis. 1.320.000 karakter. Buku ini kira-kira begitu, tergantung tata letak dan seberapa padat kami menempatkan ilustrasi, sekitar 800 halaman, seperti Harry Potter. Tebal juga ya. Harry Potter zaman sekarang, hanya saja tanpa semua hal berbau Inggris dan tanpa momen-momen magis, dengan dongeng Rusia yang fantastis. Karena apa yang dilakukan orang-orang hari ini di Aeronova juga merupakan dongeng. Ini adalah dongeng dari sudut pandang kebanyakan orang yang, adalah kapal udara. Ya, memang benar. Mengapa sih? Apa? Kapal udara apa? Dan ketika mereka tahu itu terjadi 100 tahun lalu, saat saya melihat kota favorit saya, ibu saya lahir saat itu, di kota kami tahun 1930, di kota saya tahun 1931 Juli, Hindenburg mengunjungi kota kami, Leningrad. Mendarat di lapangan terbang komandan, menjemput penjelajah kutub kita, dan mereka terbang ke utara. Sebenarnya perjalanan Artem juga hampir mengulangi rute itu, hanya saja mereka tidak terbang sejauh itu, mereka hanya sampai ke Novaya Zemlya pada tahun 1931. Ya, aku kan boleh bermimpi. Apa yang akan terjadi padaku karena itu? Itulah sebabnya aku mengirimkan pelayaran pertama dengan kapal udara yang mewah, sangat indah, besar sekali, sebesar Hindenburg, dengan segala kemewahan, tapi hanya menggunakan teknologi baru, material baru, tingkat keamanan baru, persis seperti di tempat kita. Ya. Dan aku mengirimkan kapal udara yang indah ini. Di sana juga terjadi gempa bumi yang dahsyat di Kamchatka, letusan, dan kapal udara itu tetap bertahan, pada dasarnya tidak bisa tenggelam sama sekali, tidak terjadi apa-apa dengannya, karena buku ini bukan hanya tentang bencana semata, buku ini benar-benar tentang perkembangan jiwa manusia yang mendalam, pendewasaan diri, dan pencarian jati diri yang hakiki. Karena memang kita tidak benar-benar mengenal diri kita sendiri, termasuk itu. Semakin cepat seorang anak mulai bertanya, semakin banyak pula yang akan ia capai pada akhirnya. Dan juga para pembaca pun akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti yang ada di dalam buku. Siapa aku? Dari mana aku berasal? Untuk apa aku di sini? Kemana aku pergi? Dan kepada siapa aku mengabdi? Dan di sini bukan hanya tentang kapal udara, ini juga tentang petualangan, pencarian jati diri, dan mengatasi kesulitan. Dia menemukan artefak-artefak dan pada akhirnya dia sampai di sebuah biara bernama Udan Shan, yang mana saya akan membocorkan sedikit rahasia. Dan di sana, para biksu memberinya sebuah naskah kuno, sebuah kisah sejati tentang Ariel, yang ditulis secara langsung oleh Ariel sendiri. Dan selanjutnya akan ada buku kedua yang sangat dinantikan, segera setelah buku ini dicetak dan didistribusikan. Akan ada kelanjutannya yang menarik, dan bahkan sekarang materi untuk buku ketiga sudah mulai dipersiapkan dengan cermat, karena ini, ketika kamu tidak dibatasi dari sudut pandang seperti misalnya Jules Verne, kita akan mencari seorang kapten. Ya, ada sedikit kesalahan yang jelas dalam teks aslinya, seharusnya. Pokoknya benua-benua itu tertukar, itu intinya. Dan mengelilingi seluruh dunia di atas kapal pesiar Duncan yang megah dan luar biasa. Maksudnya begini, bagaimana ya, ketika tidak ada batasan yang jelas dalam keinginan dan kemampuan teknismu yang sangat canggih, maka kreativitas pun menjadi tak terbatas dan benar-benar melimpah ruah. Dan karena itulah semuanya berkembang seperti ini. Rencana Anda memang serius? Ya, memang ada, karena yang pertama, teknologi tidak akan pernah berhenti, mereka akan terus berkembang. Orang-orang sudah terbiasa dengan itu, tapi menurut saya untuk balon udara kita bahkan belum menyentuh puncak gunung esnya. Menurut saya gunung es itu sendiri bahkan belum muncul ke permukaan. Artinya kita hanya tahu bahwa akan ada sesuatu di sana.
Saya tidak ragu bahwa balon udara di negara kita akan kembali menjelajahi bukan hanya ruang teater Bolshoi, tetapi juga luasnya negeri kita yang besar. Tanpa mereka, kita benar-benar tidak bisa kemana-mana, setidaknya itu yang saya pahami. Dan memang, dari situlah lahir buku ini. Saya sangat ingin agar orang-orang, terutama anak-anak kecil, ketika mereka membaca Kapten Aurora ini, saya sempat punya beberapa pilihan nama yang berbeda untuk buku yang luar biasa ini. Dia adalah tokoh kunci, tokoh yang sangat penting dalam buku ini tentu saja, tetapi bagaimana mungkin tanpa kapten? Tentu saja kapten kapalnya. Jadi saya putuskan bahwa dia akan menggunakan nama lengkap Mikhail Mikhailovich Gromov. Dia adalah pilot nomor 1 di Uni Soviet pada tahun 1930-an. Dia berumur panjang. Dia adalah salah satu dari mereka yang juga terbang melintasi kutub utara setelah Chkalov. Hanya saja, kebanyakan orang mengenal Chkalov ketika berbicara tentang penerbangan melintasi kutub utara. Sedangkan Gromov, ya, namanya tidak begitu dikenal. Kebanyakan orang tidak tahu, terutama anak muda. Padahal dia benar-benar seorang individu yang luar biasa dari segi gagasan-gagasan cemerlang dan rekor-rekor mengesankan yang ia ciptakan pada saat itu. Dia kemudian memimpin Angkatan Udara selama perang dan hidup lama, menjadi seorang penulis. Beliau wafat pada tahun 1985, tetapi beliau adalah sosok yang sangat patut untuk selalu dikenang. Namun, saya tidak akan menyebutkannya secara langsung di sini pada kesempatan ini. Nah, sang kapten bercerita sedikit tentang siapa yang diberi nama seperti nama orang tuanya. Baiklah, dan karenanya, ya, sebenarnya Jadi kita punya seorang Kapten Gromov. Gromov, ya. Di akhir buku, karakternya terungkap dengan sangat menarik dan mendalam, memberikan dimensi baru pada keseluruhan cerita. Nah, dan tentunya juga terciptanya audiens yang setia dan bersemangat, yang akan selalu menantikan buku-buku baru dari penulis ini dengan penuh antusiasme. Yang mungkin hanya akan bercerita tentang sebuah kapal udara, bukan melalui istilah-istilah teknis yang rumit, bukan pula melalui gambar-gambar yang pernah diambil, misalnya pada tahun 30-an yang lalu. Entah kenapa, biasanya semua orang, siapapun yang mulai diajak bicara, pasti terbayang gambar Hindenburg yang terbakar, padahal itu sudah sangat lama sekali. Tapi begitulah sistem itu bekerja. Bahkan ada sindrom Hindenburg di mana orang-orang takut dengan topik ini. Bagi mereka ketika membicarakan balon udara yang terbayang adalah kegagalan, ketidakberhasilan, ketidakefisienan, sesuatu yang kuno, terlupakan dan tidak dibutuhkan. Padahal itu jauh dari kenyataan. Ya. Dan yang paling penting, 20 tahun sebelum insiden Hindenburg, sudah ada penerbangan balon udara militer Jerman yang sangat penting ke Afrika. Penerbangan yang sangat menarik dan bersejarah. Di bukuku nanti tidak akan ada kisah itu, tapi akan ada salah satu peserta dari penerbangan tersebut yang juga hanya saja bukan di buku ini, melainkan di buku berikutnya. Ya, karena dengan bantuan balon udara, kita benar-benar bisa terbang. Tidak hanya di negara kita yang tercinta ini, karena negara kita memang sangat luas. Tetapi Afrika bahkan jauh lebih luas lagi. Ketika kita melihat sebuah peta, seperti peta geografis, yang sering tergantung di dinding sekolah, sebenarnya itu adalah peta yang keliru dan tidak digambarkan dengan benar sama sekali. Negara kita sebenarnya 2 kali lebih kecil dari Afrika, tapi terlihat seolah-olah lebih besar. Afrika memang sangat besar, benua itu. Dan di sana ada banyak hal yang bisa dilihat dan ada sejarahnya. Juga untuk dieksplorasi. Ya, untuk dieksplorasi secara mendalam. Buku ini secara khusus membahas tentang penjelajahan yang luas di wilayah utara, tentang pendalaman yang komprehensif ke berbagai artefak, dan juga tentang perjalanan ke Pulau Falaam yang bersejarah. Sekarang ke sana bisa dicapai tanpa perlu naik balon udara. Dari Saint Petersburg juga sangat dekat. Tapi kalau ke dataran tinggi Putorana atau Novaya Zemlya, Maaf, tapi di sini tidak bisa tanpa balon udara. tidak bisa hanya untuk waktu yang sangat singkat, dan ini sangatlah berbahaya karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kamu juga tidak akan bisa diselamatkan dengan helikopter atau pesawat terbang sendiri di jarak yang begitu jauh. Bahkan jika bantuan akhirnya datang. Ngomong-ngomong, saya tahu bahwa pemimpin yang sangat terkenal, Sergey Brin, namanya dari Google, sedang secara aktif membangun sebuah balon udara raksasa yang sangat canggih dan khusus untuk misi penyelamatan yang penting di berbagai tempat di seluruh dunia. Situasi darurat. Ini adalah penciptaan masa depan, benar-benar sebuah masyarakat di mana balon udara akan menjadi sesuatu yang sama alaminya dan sederhananya seperti gadget kita saat ini, dan seterusnya. Dan buku-buku juga harus dibaca dengan seksama. Jadi saya sangat berharap, ngomong-ngomong ini adalah momen yang sungguh sangat menarik, karena pada hari ini ada begitu banyak sekali pembicaraan, atau bisa dibilang secara umum,
Ada tren yang menarik, ya, kecerdasan buatan AI. Tapi masalahnya adalah jika seorang anak tidak membaca buku, mereka tidak akan mengembangkan pemikiran abstrak dan dia akan menjadi alat di tangan orang lain dan dia mungkin memiliki alat yang luar biasa di tangannya, tapi untuk itu dia harus memiliki pemikiran abstrak. Pemikiran abstrak hanya terbentuk melalui membaca buku, hanya itu caranya. Dan sebaiknya mereka juga menulis, karena saya belum pernah menemui, mungkin setidaknya anak-anak saya bahkan mencoba untuk menulis catatan-catatan kecil sejak usia yang sangat dini. Saat mereka dibacakan buku, dongeng-dongeng yang menarik, setelah itu dia datang, ayah ini, menuliskan beberapa baris kalimat yang sederhana. Dulu kami memang diminta menulis karangan tentang materi yang telah dibaca. Ini hanyalah keinginan anak untuk meniru orang dewasa dalam apa yang dilakukan bersama mereka, ya. Tapi ada satu hal lagi, mungkin saya harus ceritakan. Di buku ini ada satu bagian, di situ para penjelajah kita tidak berhenti, mereka hanya lewat. Tapi kapten menceritakan kepada semua orang yang bersamanya di kapal. Ada sebuah tempat yang sangat menarik seperti itu di negara kita, yaitu di wilayah utara yang luas, juga di dataran tinggi Putorana bagian timur, terdapat kawah popigai yang megah. Saya pertama kali mendengar tentangnya dari ayah saya yang tercinta, semoga dia selalu dikenang, dan dulu dia adalah seorang geolog yang berdedikasi. Pada tahun 50-an, dia adalah seorang geolog pemula yang bersemangat dan bekerja di tim yang berhasil menemukan berlian di Yakutia yang kaya akan sumber daya alam. Inilah Pipamir. Pemimpinnya adalah Victor Masaitis. Mereka semua sudah tiada. Ayah saya wafat di usia 90 tahun, Masaitis di usia 95 tahun. Jadi mereka adalah orang-orang dari zaman itu. Namun merekalah yang menemukan cadangan berlian yang sangat besar di Yakutia untuk negara kita. Dan di utara, di sana, sedikit di selatan semenanjung Taimir yang luas, ada sebuah kawah dengan diameter 100 km. Tidakkah ada jalan ke sana? Sama sekali tidak ada akses yang memungkinkan, tapi jika kita masuk 10 meter lebih dalam ke dalam kawah itu, semuanya adalah berlian, ada miliaran karat berlian industri, berlian impak. Berlian-berlian itu tidak bisa digunakan untuk perhiasan yang indah, tapi sekarang bisa digunakan dalam produksi, tidak hanya untuk industri pengolahan. Sekarang saya tahu teknologi komputer berkembang pesat, di mana berlian digunakan sebagai substrat, grafen, dan seterusnya. Artinya, ini benar-benar teknologi baru, dan di negara kita ada yang terbesar. Agar para pembaca juga bisa mengarahkan energi mereka dengan lebih baik. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ini penting? Ini kan warisan kita bersama, dan masih ada banyak lagi di sana yang perlu kita jaga. Kapan tambang itu ditemukan? Maksud Anda? Itu adalah kawah popigai. Di sana ditemukan. Itu akhir tahun 60-an, awal tahun 70-an. Kawah itu sudah dikenal, hanya saja awalnya mereka mencari di Yakutia, di sana lebih mudah dan ditambang. Tapi di sana sudah berapa lama? Lebih dari 50 tahun berlalu, dan di sana hanya... Saya maksudkan sampai sekarang tempat itu masih belum berkembang, belum diteliti secara mendalam. Di sana, ya, dibutuhkan investasi besar, dana yang sangat besar, tapi juga diperlukan transportasi yang memungkinkan untuk ke sana. Tempat itu tidak berkembang, dibutuhkan banyak uang, sumber daya sampai ke sana, membawa keluar sana. Karena kita bahkan tidak membayangkan betapa besarnya negara kita. Saya sangat berharap semua orang yang membaca buku ini akan ikut bepergian bersama Artyom, merasakan setiap petualangannya, proses pendewasaannya yang mendalam, dan berbagai momen berbahaya yang akan ia alami. Dia akan menemukan banyak sekali artefak yang berharga, seolah-olah takdir yang tak terhindarkan menuntunnya secara langsung untuk menemukannya, mengumpulkan berbagai alat tertentu, dan selanjutnya melanjutkan perjalanannya. Ketika di tangannya ada alat dengan kekuatan besar, pilihan manusia adalah apa yang akan dilakukan dengannya. Apakah menjadi senjata atau untuk kebaikan, menghancurkan atau memanfaatkannya, dan seterusnya. Jadi momen seperti ini mungkin setiap orang ketika memikirkan tentang hidupnya atau tentang penemuan-penemuan seperti itu, atau bahkan tentang mitos dan legenda, pasti berpikir, nah, kalau saja aku mendapatkan eliksir keabadian, aku pasti akan menggunakannya. Jelas, ketika seseorang berusia 60 sampai 70 tahun, dia kemungkinan besar akan berkata, ya, tentu saja aku akan menggunakannya. Tapi remaja yang belum memikirkan pertanyaan hidup dan mati, dan meniru situasi dirinya sendiri. Dan satu-satunya hal yang saya, di antara yang lain, pikirkan adalah meskipun buku ini ditujukan untuk remaja, pertanyaannya juga muncul dari sudut pandang. Kita datang ke sini, kita dilahirkan. Dan pertanyaan tentang kematian. Dan pertanyaan tentang tanggung jawab kita, kehidupan kita. Untuk apa kita akan menghabiskan hidup kita?
Pilihan apa yang akan kita buat? Ya, karena pada akhirnya kita semua dijamin mendapatkan hal yang sama. Kita semua mungkin tidak akan mampu mengulangi pencapaian lama yang luar biasa dari Tigilov dan menjadi abadi. Dan ke tempatnya yang suci itu, datanglah orang-orang dari seluruh penjuru dunia, para penganut Buddhisme yang taat dan bukan hanya mereka, dengan doa-doa tulus dan permohonan yang mendalam. Ngomong-ngomong, dia tidak menyelesaikan masalah-masalah material apapun, tetapi sudah ada begitu banyak orang yang menceritakan tentang kesembuhan, tentang menemukan jalan baru bagi diri mereka sendiri. Dia benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang besar, yang tidak hanya bekerja untuk Buryatia, tetapi juga untuk seluruh negeri kita. Karena memang hanya di negara kita saat ini ada fakta seperti ini, yang bisa disentuh, ya mungkin tidak secara fisik, tapi setidaknya secara batin, dia ada di dekat kita. Oh, Vyacheslav, omong-omong, di sini ada hal yang cukup menarik. Saya sangat paham, buku Anda ini berada di batas antara fiksi ilmiah dan kenyataan yang ada. Dan sejauh yang saya pahami, Artyom melakukan perjalanan ke tempat-tempat nyata yang memang benar-benar ada di planet kita ini, di negara kita, dan di sanalah ia menghadapi berbagai ujian, tantangan, dan pilihan yang sulit. Dengan petualangan yang luar biasa. Jadi misalnya, ada satu titik penting di peta negara kita yang indah ini, yaitu Ural Selatan, Arkaim. Banyak orang sudah tahu, di sana baru-baru ini, pada tahun 90-an yang lalu, ditemukan sebuah kota kuno yang sangat menakjubkan, yang berasal dari peradaban kita yang sangat kuno dan bersejarah. Ada berbagai pendapat yang berbeda tentang untuk apa kota itu sebenarnya dibangun. Namun faktanya, kota ini jauh lebih tua dari piramida Mesir. Itu ada di negara kita sendiri. Namun pada saat yang sama, ketika Artyom terbang bersama dari taman polistasi yang luas dan hijau, momen itu juga merupakan titik penting yang benar-benar ada dan terus berlanjut hingga hari ini, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah. Ini bukan sekadar fiksi ilmiah semata, ini benar-benar ada orang-orang di sana yang melakukan sesuatu yang penting. Bekerja keras dengan sungguh-sungguh, melakukan penelitian yang mendalam. Tapi saya membayangkan bahwa di taman itu pada tahun 2035 nanti akan ada banyak sekali hewan-hewan yang menarik, termasuk yang seharusnya tidak hidup di utara, tapi kenapa tidak? Kita sendiri melihat bagaimana segalanya berubah sekarang dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan utara. Dunia ini terus berubah, negara kita juga ikut berubah, dan teknologi modern memungkinkan kita setidaknya untuk mengintip ke tempat di mana yang disebut realitas itu benar-benar berakhir. Karena apa itu? Realitas dan fiksi ilmiah. Di mana batasnya? Dan batas itu terus bergeser. Inilah yang disebut fiksi ilmiah. Beberapa puluh tahun yang lalu itu lebih dari sekadar fiksi ilmiah. Tapi bagi kita, ini sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa. Kita sudah terbiasa dengannya dan tidak bisa membayangkan hidup tanpa itu. Namun sebenarnya, jika kita memikirkan hal ini, ayah saya bersama dengan rekan-rekannya yang berani, ketika mereka menjelajahi wilayah Yakutia, menyusuri sungai Vilyuy, sungai Lena yang panjang, mencari berlian yang berharga, mereka sama sekali tidak memiliki benda-benda seperti ini. Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk menetapkan tujuan-tujuan seperti itu. Ya, memang negara mereka yang mengarahkan. Ya, mereka tidak pergi sendiri untuk mencari berlian itu, tapi tetap saja para geolog itu juga adalah para romantis yang tidak semua orang akan memilih profesi untuk menjadi seorang geolog misalnya. Berjalan kaki ribuan kilometer, membawa ransel, mengangkut batu-batu, mengambil sampel dan sebagainya. Namun, orang-orang yang menginginkan kemajuan bagi negaranya memilih profesi ini dan meneliti negaranya. Saat ini kita juga masih memiliki situasi serupa, di mana masih banyak sekali wilayah yang belum dijelajahi, benar-benar titik-titik kosong, tempat di mana kaki manusia, termasuk warga negara Federasi Rusia, belum pernah menginjakkan kaki. Dan seperti itu. Nah, jika kepadatan penduduk di Yakutia hanya 1 orang per 1 kilometer persegi, itu adalah rata-rata kepadatan. Dan jika kita ambil fakta bahwa 99% dari seluruh penduduk Yakutia tinggal di Yakutsk, maka sisanya benar-benar kosong, ya, ruang-ruang yang tidak berpenghuni sama sekali. Dan dataran tinggi berbentuk meja, baik di wilayah Yakutia maupun di dataran tinggi Putorana, itu sebenarnya apa? Para ahli geologi modern mengatakan, itu tentu saja merupakan hasil dari proses jutaan tahun. Pelapukan batuan yang terjadi secara alami, batuannya melapuk. Begitu ya, meskipun ada pertanyaan. Ya, karena di sana juga ada piramida yang berdiri berdekatan, juga di Chukotka. Kelihatannya juga terbentuk secara alami, dengan proses geologis yang panjang.
Begitulah bentuknya terasah menjadi bentuk geometris yang sangat unik di wilayah Ural, di timur jauh yang luas, di Kamchatka, dan juga di Chukotka. Hanya saja, tanah-tanah yang baru saja saya sebutkan itu memang berada di luar perhatian utama kita. Tapi Moskow, Saint Petersburg, Krasnodar Krai, Sochi yang indah, ya, juga wilayah Ural yang kaya akan sumber daya alam. Dan sebagian besar orang, ya dulu semua pergi ke luar negeri, sekarang syukurlah mereka mulai bepergian di dalam negeri, tapi tetap saja sekarang orang-orang mulai menjelajahi Altai, saya tahu itu. Tapi semua wilayah itu, apakah ada orang yang tinggal di sana? Bahkan jika tidak ada, di sana ada beruang kutub. Tempat-tempat yang sangat indah dan menakjubkan. Paus di Laut Okhotsk, dan seterusnya. Semua hal itu ada di dalam buku yang luar biasa ini. Saya rasa Anda pasti akan melihat negara tercinta kita dengan sudut pandang yang benar-benar baru. Selain itu, Anda juga akan punya banyak bahan untuk dibicarakan dengan anak-anak dan cucu-cucu Anda. Karena ini bukan sekadar fantasi seperti Tolkien, yang kadang tidak jelas. Semuanya benar-benar fiksi 100%. Ya, tokohnya memang fiksi ya, tapi itu hak saya sebagai penulis kan, tapi semua tempat dan transportasinya sendiri sudah bukan fiksi. Jadi ini semacam sintesis antara fiksi ilmiah, seperti mungkin yang dilakukan Jules Verne. Tentu saja, saya tidak bermaksud mengambil mahkota Jules Verne, meskipun saya pikir Jules Verne di antaranya banyak hal yang kita anggap sebagai fiksi ilmiah, sebenarnya dia hanya menggambarkan apa yang diwarisinya dari peradaban masa lalu. Penemuan-penemuan baru, teknologi-teknologi canggih yang pada saat itu belum menyebar secara luas ke seluruh lapisan masyarakat. Ya, seperti halnya kapal udara yang menakjubkan, orang-orang dulu terbiasa bepergian dengan kereta api, lalu tiba-tiba mereka bisa terbang tinggi di angkasa. Begitu saja ya, tentu saja tidak. Itulah sebabnya seperti halnya yang terjadi hari ini dengan begitu banyak teknologi modern. Orang-orang berpikir secara mendalam, seseorang memberikan petunjuk atau arahan, dan dari situlah kemudian terbuka berbagai peluang-peluang baru yang sangat menjanjikan. Karena memang tidak semua hal di dunia ini sesederhana itu, dan memang ada ruang yang luas untuk keajaiban, juga untuk kreativitas kita yang tak terbatas, termasuk kreativitas teknis yang mendalam, serta untuk kebebasan berimajinasi. Kebebasan berimajinasi setiap orang secara penuh. Karena inilah yang membuat buku menjadi sangat menarik. Mengapa kita begitu suka membacanya? Ketika kita membaca sebuah buku, apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita? Kita menyelam ke dalam ruang itu, kita benar-benar tenggelam sepenuhnya di sana, dan selanjutnya kita juga menambahkan pikiran serta imajinasi kita sendiri, membayangkan dengan seksama bagaimana jika begini. So, karena banyak penulis, bahkan penulis modern, baik penulis fiksi ilmiah maupun yang bukan, ketika mereka menulis buku yang bagus dan sukses, mereka menerima banyak surat dari para pembaca yang bertanya apakah akan ada kelanjutan atau bagaimana jika ceritanya berlanjut ke sana dan ke situ. Saya berharap akan ada semacam kreativitas bersama dengan para pembaca. Karena bagaimanapun juga kita sebenarnya tidak menciptakan apa-apa yang benar-benar baru, semuanya sudah ada di sana. Hanya saja ada orang-orang yang bisa mendengarnya dan berani mewujudkannya, setidaknya di atas kertas, lalu membagikannya kepada orang lain. Seperti, ini keren sekali, coba lihat ini, coba baca ini. Mungkin kamu juga akan sangat menyukainya, dan kamu menyukainya karena ini adalah fiksi ilmiah yang menarik dan mendalam. Di sini mereka membangun balon udara, di sana ada sesuatu yang lain. Di tempat lain mereka membuat komputer baru berbasis qubit, komputer kuantum. Ada yang akan berkata, komputer kuantum apa sebenarnya? Mereka kan memang sudah ada sekarang. Sedikit demi sedikit juga mulai masuk secara bertahap ke dalam kehidupan kita. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, kita hanya bisa berimajinasi. Ya, dan karena itu juga saya mengundang kalian, karya kreatif kalian bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang membangun balon udara kita. Aeronova juga membutuhkan energi kreatif ini. Orang-orang yang ingin bukan sekadar mencari uang. Uang selalu bisa kita dapatkan. Pada akhirnya uang itu akan datang dan pergi. Tapi melewatkan kesempatan yang berharga ini untuk menciptakan sesuatu yang besar bersama, secara kolektif, adalah sebuah kerugian yang tak ternilai. Menjalani perjalanan ini bersama-sama. Ya, dan benar-benar menciptakan melalui gambaran masa depan, menciptakan masa depan itu sendiri. Ya, itu menarik juga kata dalam bahasa Rusia, ya, tentang masa depan. Ya, tapi kalau diucapkan sedikit berbeda, budu-escheya, masa lalu, proshholya, masa depan escheya, ya. Terdengar sangat menarik sekali, lalu bagaimana dengan masa kini itu sendiri?
Ya, kita hanya hidup di masa kini, tetapi justru perhatian kita yang kita curahkan hari ini di dunia nyata ini pada sesuatu membentuk masa depan yang kita inginkan. Atau bahkan, pada dasarnya semua orang ingin menjadi kaya raya dan juga sehat selalu. Lalu, sebenarnya apa yang mereka lakukan saat ini untuk itu? Itulah sebabnya, setidaknya bacalah sebuah buku yang mungkin akan menanamkan sesuatu yang berharga di dalam jiwa Anda. Dan mungkin saja itu benar adanya. Nah, kapal udara itu memang benar adanya. Dongeng-dongeng rakyat di negara kita, itu juga benar. Karena itu, kita bahkan memandang dongeng-dongeng itu secara agak primitif. Itu semacam hiburan yang menyenangkan agar anak-anak kita bisa dialihkan dari sesuatu yang lain, membacakan dongeng sebelum tidur mereka yang indah dan menenangkan. Tapi jika Anda berbicara dengan anak itu tentang apa yang ia lihat pada saat ia mendengarkan Anda membacakan dongeng itu, saya rasa ia akan menceritakan banyak hal kepada Anda, terutama ketika ia bangun tidur. Kapal udara, mereka membuka era baru, energi-energi baru yang sangat potensial. Dari segi pemanfaatan, lebih ramah lingkungan, ya tentu saja lebih ramah lingkungan. Hidrogen. Di sini saya juga sedikit berkhayal dan membayangkan bahwa sekarang kapal udara kita yang bernama Aeronova direncanakan menggunakan gas helium. Tentu saja ya. Nah, saya berkhayal dan menulis di sana bahwa di akhir buku para ilmuwan Soviet kita, maksudnya ilmuwan Rusia, yaitu sekolah Soviet, tetap saja. Mereka menemukan cara untuk menggunakan hidrogen dengan benar-benar aman. Dan ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi Hindenburg dulu terbang dengan hidrogen. Dan hari ini Toyota membangun mesin hidrogen dan mengisi bahan bakar mobil dengan hidrogen dan sebagainya. Jadi sebenarnya semua hal ini ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari, tapi seringkali kita berpikir bahwa ini hanyalah ide-ide yang sangat gila dari orang-orang yang mungkin tidak punya pekerjaan yang lebih baik mereka menonton pertandingan sepak bola saja. saya lebih dari yakin bahwa dalam waktu dekat, kita juga akan berhasil menaklukkan hidrogen. Dan sangat mungkin itu juga akan digunakan dengan aman dan kapal udara akan menjadi lebih ramah lingkungan, lebih ekonomis, dan lebih efisien. Ya, setidaknya tugas seperti itu dapat ditetapkan. Ya, itu mungkin. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana menyelesaikannya. Ya, banyak masalah yang tidak dapat dipecahkan yang ada dalam teknologi dan teknologi secara umum. Ya, semuanya telah dipecahkan. Ada monumen arsitektur yang hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menirunya. Tapi seseorang pernah membangunnya dulu. Ya, bahkan ratusan atau puluhan ribu tahun yang lalu. Ya, mungkin puluhan ribu, mungkin juga ratusan tahun yang lalu. Tapi bagaimanapun juga, tidak penting kapan itu terjadi, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran sejati secara harfiah, ya. Tapi faktanya tetap fakta. Inilah bangunan itu berdiri di kota favorit saya. Sebuah bangunan yang tak terbayangkan, Katedral Isakievsky. Bangunan itu seharusnya tidak ada, karena di sana ada kubah baja. Di sekolah teknik saya, lalu di institut, saya dulu belajar menjadi seorang pembuat kapal, lalu kemudian saya melanjutkan studi di Fakultas Teknik Mesin Energi di sebuah institut politeknik yang terkemuka. Dan di pelajaran ilmu material, saya masih ingat dengan jelas, sejak saat itu, sudah berapa banyak tahun yang telah berlalu, baja itu, produksi baja modern baru muncul pada akhir abad ke-19. Baja itu, ya dari batu mungkin bisa dibuat sesuatu, tapi bagaimana cara membuat baja? Tapi itu adalah ilmu tersendiri, itu seni, teknologi tinggi, karena konstruksi baja yang pada saat itu tidak ada yang bisa, maksudnya seperti yang diajarkan kepada kami, itu mustahil bagi kami. Tapi bangunan itu tetap berdiri. Coba katakan pada saya, sebutkan siapa tukang, pengrajin, yang di pabrik mana bisa membangun struktur seperti itu. Saya tidak tahu tanpa ilmu kekuatan material, tanpa konstruksi praktekan seperti sekarang, bisa membangun, mendirikan, dan sudah berabad-abad berdiri serta memanjakan mata. Dan muncul pertanyaan, betapa luar biasanya karya ini. Dan hari ini, coba minta siapa saja, baik itu tukang bangunan atau arsitek, untuk mengulanginya. Dalam kondisi saat ini dengan perkembangan teknologi modern, mereka tidak akan bisa mengulanginya. Singkatnya, mari kita bermimpi sedikit dan bertindak bersama-sama. Dan jangan khawatir akan masa depan. Mateo Chamova, kalian semua yang ada di sini sekarang, yang mendengarkan podcast ini dengan saksama, yang telah memilih jalan bersama Aeronova ini, kalian semua sudah melakukan semuanya dengan sangat benar. Dan semua keraguan yang mungkin ada, singkirkan saja jauh-jauh. Karena dalam hidup ini, apapun bisa saja terjadi, tapi kemungkinan dua peristiwa itu selalu sama. Jadi, entah itu akan terjadi atau mungkin tidak akan terjadi.
Terima kasih atas kepercayaan dan kata-kata hangat. Sebelum akhiri, saya ingin membacakan kutipan langsung dari buku jika diperbolehkan. Ya, harus dikatakan bahwa ini hanyalah presentasi buku saja. Ya. Ngomong-ngomong, bukunya ada di bagian akhir, agak jauh ke belakang. Tapi bacalah di sini saja, tidak apa-apa. Ini semacam anotasi ya. Ya, ini anotasinya. Di atas kapal balon udara, Artem bertemu dengan kakeknya, Simon, seorang Skotlandia eksentrik, para seniman aneh, dan lainnya. Namun ternyata, semua orang ini berada di kapal balon udara, bukan secara kebetulan, mereka sedang mencari artefak kuno. Hanya Artem tidak mencari, karena tidak percaya dongeng, tetapi justru dialah dipilih dewa kuno penuntun ke dunia ajaib Rusia Utara. Tak seorang pun tahu persis bentuk artefak dan di mana mencarinya, namun semua orang menyadari akibatnya jika energi kuno bangkit. Tapi bagaimana menemukan peranmu dalam permainan ini dan mempercayai kekuatan kuno jika kamu remaja? Artem baru berusia 14 tahun, pertama kalinya bepergian dengan kapal balon udara dan sama sekali tidak tahu tentang perang kuno takdirnya sendiri. Ia menemukan sebuah buku yang ditulis khusus untuknya dan dihadapkan pada pilihan, meninggalkannya atau membacanya sampai selesai. Perjalanan unik dengan kapal balon udara di atas Rusia Utara dan Arktik yang misterius ini tidak hanya mengungkap rahasia kuno, tetapi juga memungkinkan untuk melihat tempat-tempat terlindungi dari sudut pandang yang tidak biasa. Dari ketinggian kapal balon udara, utara yang mistis menjadi semakin tak terjangkau dan indah. Inilah yang akan dilihat oleh para pembaca yang budiman di halaman terakhir buku yang berharga dan penting ini. Teks ini. Baiklah, mari saya bacakan juga. Ini ketika orang-orang akan mengambil buku itu. Bagian belakang buku ini. Di bagian belakang sampul dengan tepat. Apakah kamu siap untuk naik ke atas Aurora? Buka bukumu dan pilih takdirmu sendiri, percayalah pada hal yang sungguh luar biasa, pecahkan kode tanda-tanda kuno para dewa, temukan artefak berharga sebelum terlambat, penuhi tujuanmu yang mulia sebelum kekuatan kuno mengubah dunia ini selamanya. Jelajahi Rusia Utara yang luas dan Arktik yang misterius, temukan peradaban terakhir yang diketahui, Hyperborea yang legendaris, ungkap semua rahasia kuno utara dari atas pesawat udara yang canggih. Besar. Ya, baiklah. Ini dia yang akan saya sampaikan kepada Anda. Ilustrasi kecil saja. Ini adalah sebuah ilustrasi yang sangat menarik dan mendalam. Tentu saja, ketika saya mendeskripsikan pesawat udara ini, saya juga sangat terinspirasi oleh bagaimana desain Hindenburg yang ikonik dan megah itu dirancang. Ngomong-ngomong, saya langsung sangat mengenalinya dari ilustrasinya. Nah, selama kita masih terikat, artinya kita sedang menciptakan sebuah gambaran yang benar-benar fantastis, luar biasa, sangat menakjubkan, dan sepenuhnya terlepas dari kenyataan yang ada di dunia ini. Pada tahun 35 mendatang, sepertinya tidak akan banyak hal yang signifikan berubah. Ya, mungkin saja ada piring terbang, dan itu saja yang terlihat. Meskipun bentuk luar pesawat udara mungkin tidak akan banyak berubah, tapi desain interiornya akan benar-benar berbeda dan jauh lebih modern. Ini adalah pesawat udara untuk pelayaran. Sebuah pesawat udara yang dirancang khusus untuk orang-orang kaya dan sangat berada, karena saya pikir para pelancong pertama yang akan naik pesawat udara ini adalah mereka yang memiliki kemampuan finansial yang cukup besar dan keinginan kuat seperti itu. Dan juga kemampuannya, ya, karena bahkan hari ini saya tahu orang Amerika juga telah mengumumkan pembuatan pesawat udara untuk pelayaran seperti itu pada tahun 2027. Mereka merencanakan penerbangan pertama, dan di sana harga pelayaran mencapai $250.000. Tapi saya pikir di Rusia harganya akan jauh lebih terjangkau. Namun tetap saja di sini juga banyak sekali orang kaya yang ingin menjadi yang pertama terbang. Jadi teman-teman, seperti yang kalian lihat, pesawat udara bukan hanya soal bisnis, uang, ini tentang mimpi, romantisme, perjalanan, semangat di hati, dan keinginan menjelajahi diri sendiri dan dunia ini. Nah, mungkin sampai di sini saja. Kita akan mengakhiri pembicaraan ini. Vyacheslav, terima kasih banyak atas percakapan menarik ini. Secara umum, apa pendapat Anda tentang hal ini? Tulis komentar kalian, apa pendapat kalian tentang buku itu sendiri. Jangan lupa untuk menuliskan beberapa kata terima kasih, kata-kata yang menginspirasi untuk Vyacheslav karena telah menekuni bidang yang begitu mulia, bisa dibilang yang sangat bermanfaat ini. Mempopulerkan bidang ini, romantisme ini, kecintaan pada petualangan, pada pesawat udara. Menurut saya itu luar biasa, itu keren dan memang harus dilakukan. Tulis juga apa yang kalian harapkan ke depannya dari kerja sama seperti ini. Kita akan menunggu, itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang menonton, yang aktif berpartisipasi. Sampai jumpa lagi.
Saya sangat berharap kami tidak terlalu banyak bicara, dan kalian semua bisa menonton materi yang menarik ini. Semoga kalian semua cukup sabar menunggu. Itu saja. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa, sampai ketemu.